Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrawati Abbas, kelas B. Kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari Dewi Maharani di Jetangahu, yang dimana prosedur penyusunan indikator aspek afektif. Kami hanya menyebutkan 5 tingkat ranah afektif menurut taksonomi Katwal. Nah, pertanyaannya, jelaskan kelima ranah afektif tersebut dan berikan contohnya. Nah, di sini saya hanya menjelaskan 5 ranah afektif saja. Selanjutnya, rekan saya yang akan menjelaskan contoh apa saja yang termasuk dalam kelima ranah afektif tersebut. Yang pertama yaitu ranah afektif jenjang penerimaan adalah sikap menyadari dan menerima atau memperhatikan suatu stimulus yang datang. Yang kedua yaitu ranah afektif jenjang reaksi, yang dimana adalah tanggapan terhadap stimulus yang datang dengan berbagai cara. Yang ketiga yaitu ranah afektif jenjang penilaian, adalah suatu tingkah laku yang diperhatikan secara sengaja dengan minat terhadap suatu fenomena, peristiwa, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu ranah afektif jenjang organisasi, adalah kemampuan menghadapi situasi berdasarkan pilihan atau sistem nilai. Yang kelima yaitu ranah afektif jenjang karakteristik, ialah gaya hidup atau lifestyle yang didasarkan pada suatu nilai tertentu. Ya baiklah, di sini saya sedikit menambahkan jawaban dari Indrawati Abbas terkait dengan pertanyaan dari Dewi Maharani dan Jetangahu. Nah, pertanyaannya itu mengenai penjelasan dari 5 ranah afektif dan juga beserta dengan contohnya. Nah, yang pertama itu ada ranah afektif jenjang penerimaan. Nah, ranah afektif ini dia merupakan sikap menyadari atau menerima stimulus atau informasi. Nah, contohnya itu misalkan dalam kelas guru memberikan penjelasan tentang pencemaran yang ditimbulkan dari pembuangan limbah industri kulit. Nah, siswa kemudian mau mendengar informasi yang diberikan guru tersebut. Nah, itulah dia ranah afektif jenjang penerimaan. Sedangkan yang kedua yaitu ranah afektif jenjang reaksi. Siswa memberikan reaksi dengan memberikan pertanyaan terkait dari penjelasan yang diberikan oleh guru mengenai pencemaran akibat dari pembuangan limbah industri kulit tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu ranah afektif jenjang penilaian. Nah, kalau ranah afektif ini kan dia tingkah laku yang diperlihatkan dengan sengaja dan menunjukkan interest atau minat. Nah, artinya contohnya itu bahwa misalkan setelah mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh gurunya tadi di dalam kelas, dia mau memberikan siswa ini mau memberikan penjelasan kembali kepada orang lain bahwa pembuangan limbah industri kulit itu merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Contohnya seperti itu. Nah, yang keempat itu ada ranah afektif jenjang organisasi. Nah, ranah afektif ini merupakan tingkah laku yang berdasarkan pada sistem nilai tertentu. Nah, jadi contohnya begini. Setelah mendengarkan penjelasan dari gurunya tadi di dalam kelas, nah siswa ini mau membuang sampah yang dibuang oleh temannya sendiri ke tempat sampah. Artinya setelah mendengarkan penjelasan dari guru tadi, ada sesuatu yang mempengaruhinya atau nilai yang diberikan dari gurunya itu yang tertanam pada dirinya sehingga dia mau melakukan atau membuang sampah dari temannya itu sendiri. Nah, yang terakhir itu ada ranah afektif jenjang karakteristik. Nah, ranah afektif ini merupakan lifestyle
yang didasarkan pada sistem nilai tertentu. Nah, contohnya itu misalkan setelah mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh si guru di dalam kelas, siswa ini terus melakukan kebiasaan-kebiasaan membuang sampah pada tempatnya yang disediakan dalam setiap kesempatan. Ya, saya akan menambahkan jawaban dari Indrawati Abbas. Yang pertama itu pada tingkat receiving atau attending, peserta didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus, misalnya kelas, kegiatan musik, buku, dan sebagainya. Tugas pendidikan mengarahkan perhatian peserta didik pada fenomena yang terjadi objek pembelajaran afektif. Misalnya pendidikan mengarahkan peserta didik senang membaca buku, senang bekerja sama, dan sebagainya. Kesenangan ini akan menjadi kebiasaan dan hal ini yang diharapkan, yaitu kebiasaan yang positif. Yang kedua itu tingkat responding atau responding merupakan partisipasi aktif peserta didik, yaitu sebagai bagian dari perilakunya. Pada tingkat ini, peserta didik tidak saja memperhatikan fenomena khusus, tetapi ia juga bereaksi. Hasil pembelajaran pada ranah ini menekankan pada pemerolehan respons, berkeinginan memberi respon atau kepuasan dalam memberi respon. Tingkat yang tinggi pada kategori ini adalah minat, yaitu hal-hal yang menekankan pada pencarian hasil dan kesenangan pada aktivitas khusus. Misalnya, senang membaca buku, senang bertanya, senang membantu teman, senang dengan kebersihan dan kerapian, dan sebagainya. Ya, yang ketiga ini tingkat following atau following melibatkan penentuan nilai, keyakinan atau sikap yang menunjukkan derajat, internalisasi, dan komitmen. Derajat rentangnya mulai dari menerima suatu nilai, misalnya keinginan untuk meningkatkan keterampilan, sampai pada tingkat komitmen, keyakinan atau sikap yang menunjukkan derajat, internalisasi, dan komitmen. Derajat rentangnya mulai dari menerima suatu nilai, misalnya keinginan untuk meningkatkan keterampilan, sampai pada tingkat komitmen. Following atau penilaian berbasis pada internalisasi dari seperangkat nilai yang spesifik. Hasil belajar pada tingkat ini berhubungan dengan perilaku yang konsisten dan stabil, agar nilai dikenal secara jelas. Dalam tujuan pembelajaran, penilaian ini diklasifikasikan sebagai sikap dan apresiasi. Kita masuk ke tingkat organisation, atau pada tingkat organisation ini nilai suatu dengan nilai lain dikaitkan, konflik antar nilai diselesaikan, dan mulai membangun sistem nilai internal dan konsisten. Hasil pembelajaran pada tingkat ini berupa konseptualisasi nilai atau organisasi sistem nilai, misalnya pengembangan filsafat hidup. Yang kelima, tingkat characterization. Nilai tingkat ini afektif adalah pada tingkat peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku sebagai pada waktu tertentu hingga terbentuk gaya hidup. Hasil pembelajaran pada tingkat ini berkaitan dengan pribadi. Banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.